How are you, church? Are you good? Eh? Are you good, church? Hallelujah. Are you ready for the word of God? Half ready. Are you ready or half ready? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tadi di kebaktian pertama, after they sing, before I started the sermon, I wanted to sing, and then when I sing, wah fales hancur, saudara. So I did not, saya nggak mengulang lagi di kebaktian ini, saudara, karena crash landing, saudara. Okay, it was a crash landing. But if you do not participate in receiving and di dalam khotbah ini, I will sing instead of preaching, saudara. So I need you to help me in my preaching, amen. Hallelujah. Now, 2 weeks ago I was here to share about. Tahun ini I'm actually excited karena kita berbicara mengenai prosper in all things. In all things, amen. So it's not only in finance, it's not only in health, but in everything, saudara. For the whole year we're gonna learn. Kita akan mempelajari, saudara, about God's principles and also promises about prosperity. Amen. Kemarin waktu Vision Day and the whole month we talking about the general teaching the word saleh atau prosper, saudara, is of God. Amen. This month kita akan berbicara mengenai soul prosperity. Karena you can have anything in your life, but if your soul is not prosper, saudara, it's very hard to enjoy what God has given. Now, not only that, saudara, kita akan bicara mengenai prosperity in a family and relationship, saudara. Kita akan berbicara mengenai prosperity in your health, saudara, amen. And also in your finance, prospering in your ministry, amen. Spiritually, you're prosperous, amen. So we're gonna talk. The whole year, saudara, I have start to plan or every aspect that I can think of, saudara, and I'm going to dig the word of God and receive His promises, and that I can share to you, saudara, about prospering in all things, amen. The Lord bless you and the Lord loves you. Okay, itu aja, saudara. Thank you so much for coming today, and the Lord. Hallelujah. So kita mulai 2 minggu lalu mengenai this month I'm talking about just as your soul prosper. Karena firman Tuhan berkata, I pray that you prosper in all things just as your soul prospers. Amen. The prosperity of your soul. 2 minggu lalu kita berbicara mengenai that it is the foundation. You have a foundational right, saudara, untuk menerima the prosperity of your soul, because Jesus has paid it. Okay? If you were here, you have listened to the sermon. So it is important for us to understand that principle and cornerstone atau foundation, so that we know how to believe. Amen. For our life is by faith. Now, this week, saudara, this sermon hari ini, saudara, is going to be a bit different. Okay, it's going to be about perspective, and it's going to, by the grace of God, it can open up your eyes about the kind of walk that we need to have so that we can have a prosperous soul, saudara. Okay, kita bicara dari bilangan, saya akan bacakan dari bilangan, saudara. Bilangan 13, pada saat itu ada orang Israel sudah dekat dengan tanah perjanjian. Mereka berada di tempat yang bernama Kades Barnea, saudara. Musa mengirimkan 12 mata-mata, saudara. 12 mata-mata, ada Yosua, Kaleb, dan ke-10 mata-mata lainnya, saudara. Di cerita itu pun seperti ini, saudara. Di bilangan 13. Tuhan berfirman kepada Musa. Biar saya bacakan dulu, saudara akan share freely nanti, saudara. Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada orang Israel. Setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Mereka pergi ke sana.
Lalu mereka mengintai. Lalu mereka mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob. Ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb. Lalu mereka sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu daripada Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setadan buah anggur. Lalu berdua mereka menggandarnya, mengangkatnya. Juga mereka membawa buah delima dan buah ara. Udah lewat 40 hari saudara, mereka pulang. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Lalu mereka datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka bawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Mereka memperlihatkan kepada mereka hasil negeri itu yang tadi mereka bawa. Lalu mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke dalam negeri itu. Kemana kau suruh kami? Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu, sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Amen. Di hadapan Musa, katanya tidak. Kita akan maju dan kita akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, kita tidak dapat membawa maju. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka tuh lebih kuat dari kita. Saudara notice di sini bahwa strong man bring peace, weak man bring chaos. Saudara, oke? So do not get that twisted. Saudara, bahwa strong man membawakan chaos. Saudara, strong man brings peace. Oleh karena itu Kaleb berkata menenteramkan hati bangsa itu. Amen. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk. These are the 10 spies, saudara. Tentang negeri yang diintai mereka. Mereka berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang makan penduduknya. Saya nggak tahu apakah itu benar karena saya nggak tahu apakah mereka lihat, saudara. Semua orang yang kami lihat di sana orang-orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami itu seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. I don't know if that's true karena saya nggak tahu apakah orang-orang suku Enak memandang mereka juga seperti belalang karena I don't think they had a conversation di situ, saudara. Mereka cuma mengintai, saudara. So ini yang spy itu katakan. Lalu mengapa Tuhan, mereka tanya. Mengapa Tuhan? Lalu biarkan di situ tadi salah saya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan kepada Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, sekiranya kami mati. Mengapakah Tuhan bawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita angkat seorang pemimpin, lalu kita pulang ke Mesir. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mereka mengoyakkan pakaiannya. Lalu mereka berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu, akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika negeri berlimpah susu dan madu, saudara, ketika berlimpah dengan susu artinya is a good untuk peternakan, saudara. Oke? Karena susu dari situ, saudara. Oke? Ada peternakan bagus. Kalau madu, saudara, artinya is good untuk pertanian, artinya subur tanahnya karena bees akan mengambil sari daripada serbuk bunga dan akan membuat disitulah ada production of honey at its best, saudara. Oke, so ketika dibilang susu dan madunya artinya itu livestock dan pertanian, tanahnya subur, saudara. Itu maksudnya susu dan madu. Hanya janganlah engkau memberontak terhadap Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
Kaleb kelihatannya lapar seperti saya udah mau jam makan siang saudara. Akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah kau takut pada mereka. And the people say, amin, haleluya. Saudara, mereka udah sampai ke depan tanah perjanjian. Lalu firman Tuhan berkata, segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam hari itu. Lalu mereka bersungut-sungut kepada orang Israel. Semua orang Israel kepada Musa, kepada Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Orang Israel menangis, saudara. Yang ada di dalam the camp, perkemahan orang Israel pada saat itu, kalau saudara bisa bayangkan. Pada saat itu there is only fear. Cuman ada rasa takut, saudara, di situ. Mereka ketakutan, lalu mereka ada despair, saudara, rasanya hopelessness, bahwa mereka gak akan bisa dapat tanah itu. Kan artinya hopelessness kan, artinya kita gak bakal bisa dapat, itu penduduknya gede banget gitu. We will never get what we want, we will never get the land. Lalu mereka bersuara dengan nyaring, mereka berteriak dengan nyaring, saudara. They were in pain. Mereka, saudara, menangis dengan suara yang nyaring. Lalu mereka bersungut-sungut, they were dissatisfied, mereka gak puas. They were in the definition, saudara, of unhealthy soul, saudara. Mereka sedang hidupi itu, saudara, padahal mereka di depan tanah perjanjian. Mereka di depan tanah perjanjian. Tapi mereka lagi menangis, lagi ketakutan, lagi despair, lagi hopeless, lagi bersungut-sungut, lagi dissatisfied, saudara, itu yang mereka alamin. Lalu mereka bilang gini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas dengan pedang, istri kami, anak kami jadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu kita pulang ke Mesir. Lalu they blame God. Lalu mereka bukan cuman mereka menangis, bukan hanya mereka takut, they start blaming God, saudara. Mereka blame the leader, mereka blame Moses. So you can imagine the situation pada saat itu. It's 2 million people, so it's not nggak dikit, saudara. 2 juta orang kalau menangis bersama-sama, saudara, bisa dibuat lagu, saudara. Kalau zaman sekarang pasti dibikin real, saudara, yakin, saudara. Saudara, lalu mereka menangis, mereka takut, mereka sungut-sungut, mereka sembari nangis, sembari sungut-sungut, sembari mau timpukin Yosua dan Kaleb, sembari marah, sembari blaming God, saudara. Mereka memiliki the final definition, saudara, of an unhealthy soul, saudara. How can it be? What happened? Kalau mereka berdiri di hadapan tanah yang mereka dambakan, kalau mereka berdiri di tanah yang begitu berlimpah, tanah yang begitu indah, tanah yang Tuhan janjikan, how can someone have, how can a people have, how can a person have such an unhealthy soul di tengah semua yang begitu baik yang dapat dilihat? What happened? I think the word of God give us a clue of what happened. Waktu saya baca ini, saudara, di Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Mereka menceritakan kepadanya, ini 10 spies, 10 mata-mata lain. Mereka bercerita kepada negeri itu, kami udah masuk ke negeri di mana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu, berlimpah-limpah madu. Inilah hasilnya, mereka bawa hasilnya. Hanya bangsa yang diam di situ kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan enak kami lihat di sana. So this is what happened, saudara. This is what went wrong, saudara. Bahwa mereka, saudara, they had a wrong expectation. Mereka memiliki expectation, wrong expectation, saudara. Breeds unhealthy soul, saudara. Karena yang mereka harapkan adalah tanah yang baik, saudara. Tapi yang penduduknya nggak dijaga oleh penduduknya dengan ketat. It is literally impossible, saudara. Kalau tanah yang baik pasti ada yang jaga, saudara. Tapi mereka what they expected adalah mereka mau tanahnya baik, tapi mereka mau nggak ada yang jaga. Sama ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir ada 2 jalan. Tuhan bawa mereka melalui padang gurun. Kenapa? Karena kalau mereka belok ke
jalan kedua, saudara, di situ ada banyak musuh. Tuhan tahu mereka pasti takut. Oleh karena itu mereka harus berkeliling di wilderness agar mereka tidak perlu perang langsung. 2 tahun dulu mereka latihan bersama dengan Tuhan, saudara. Tapi mereka mau berjalan di padang gurun, mereka mau berjalan yang gak ada orangnya, gak akan ada musuh, gak akan ada lawan. Padang gurun gak akan ada orang di situ. Tapi mereka komplain kenapa mereka gak ada makanan. Jadi mereka ekspektasinya kita mau jalan di sebuah jalanan yang kosong banget, gak ada orangnya. Tapi kami mau itu banyak makanan. Itu ekspektasi mereka. Mereka maunya, saudara, kalau mereka datang ke kota yang bagus, rumahnya bagus semua, tapi gak ada yang tinggal. Mereka maunya tuh, they want a good land, but they don't want giants. Mereka mau tanah yang kosong di padang gurun, tapi mereka mau a lot of food, saudara. Mereka inginkan keluar dari tanah Mesir, mereka mau lari keluar dari tanah Mesir, tapi mereka gak mau ada yang kejar. So mereka maunya tuh, they have an expectation. There is, I don't know where they get it from. Saudara, God did promise the promised land, but God never promised that there were no giants di promised land. Saudara, kalau it's a good land, there's definitely someone is living there. Tentunya ada yang jaga, karena it's a good land makanya dijaga, saudara. So they had wrong expectation, saudara. Dan sama seperti kita, saudara, seringkali we want love, saudara. Kita inginkan love, and we want to get a wife, we want to get a husband, saudara. We want to get a partner in life, tapi we don't want to compromise. I want to eat whatever I want to eat. I want to go wherever I want to go. But I want love. I want to do whatever I want to do. I want to go to a holiday place yang I choose. I want to do whatever I want. But I want love. I want a partner in life. It doesn't work like that. It doesn't work like that. If you're married, you know. Stephanus, I can see that you're really, really agreeing in this. I can feel your pain, my brother. But you want to find love. Hey, single people, you're praying for love. It is by definition that you cannot do once you find it. Okay? That you cannot do just the things you like. You will have to pretend to watch the Korean drama and like it. You will have to pretend that, wow, that blind, whatever the judul is, the blind love or whatever it is. Wow, it's so interesting. Wife, you have to do that, saudara. By definition, you cannot watch only the thing you like, saudara. But we want the land. But we don't want giants. We want it to be a good land, tapi gak ada yang jaga. We want a good marriage, tapi kita gak mau work for it. We want a perfect church who receive your imperfection. Kita mau gerejanya perfect, tapi yang bisa terima kita yang tidak sempurna. Kadang kita ngelihat orang, oh ini kok masih begini sih, oh kok masih ada yang merokok di luar, kok masih ada yang gini. Kita mau ke gereja yang sempurna dong, jangan ada orang yang seperti ini, jangan ada yang pelayannya seperti ini, jangan ada yang stumbling block seperti ini. Tapi kita mau kalau kita yang tidak sempurna, kita diterima. It's hard, because by definition we cannot accept you as well. Karena once we accept you who are imperfect, the church become imperfect, saudara. So it is hard, saudara. It's not a realist, it's a wrong expectation. Kita ingin well-resourced church. Churchnya well-resourced. Good TVs, good lighting, 30 teachers. TC Kids sekarang kita punya 5 teachers, I think. By the grace of God, not volunteers, paid staff, saudara. They sacrifice their life for God in Sundays, saudara. Tapi saudara, kita ingin well-resourced church that don't talk about giving so much. How does that work? We want a church that have all the finances to make everything good. Tapi don't you talk about tithing so much? And that's what we want. We want a land, but we don't want the giants. We want a land. We want a thriving business. Oh, citywide business. Good franchise business. Bahkan some of you have a dream for nationwide. Tapi we want to have a thriving business. Tapi work like a passive income from the first year. Yang kerjanya rada part time bisa dong. Bisa ditinggal dong, ya kan? A business, that's why I do business. That's why I don't work for people. Because I want to live it. So I can part time. Maybe in your 8th or 10th year, brother,
Not in your first year. Amen. Tapi saudara, orang Israel masuk ke tanah itu dan mereka bilang, wow. They want the land, tapi mereka kecewa. Because they're giants on the land. Tapi the problem is, if it is such a good land, there is definitely someone who want to protect it. Hallelujah. So wrong expectation. They were disappointed because they had wrong expectation. I want you to learn to have a right expectation in life. The Lord promised you good marriage, yes. But it doesn't mean it is without hardship. Oh, bukan berarti gak ada argument upon argument, saudara. Bukan berarti saudara ngelihat the thing that you like, hal yang saudara suka dari suami saudara, nantinya hal yang saudara suka, dia orangnya outgoing banget. The very thing that you like, I will tell you, waktu saudara udah menikah cukup lama, will be the very thing that you hate. Orangnya outgoing banget. Nanti kalau udah nikah ini suami nggak pulang-pulang, outgoing banget, keluar melulu kapan pulangnya. Oh, I like the man, he's so cool, kalem banget orangnya. Nanti counseling apa? Suami saya nggak tahu dia lagi mikir apa. Nggak mau ngomong, kalau di rumah tuh diem aja. Lu ya kan dulu suka katanya orangnya pendiam banget. Ya memang ini udah diem banget gitu loh. Nah sometimes we don't even know, we can't, sometimes you have to know bahwa. So, for the singles I want you to know bahwa khotbah ini mungkin juga akan saya namakan How to Discourage Single People from Getting Married. Because 20 tahun lalu, mungkin 30 tahun lalu saya dengarkan pastors kalau khotbah bilang katanya pernikahan itu berat. Ya kita, ya begitu ya. Wah, oke lah ya. Tapi waktu saya udah menikah hampir 20 tahun, dan saya mengcounseling mungkin banyak orang, saudara, saya baru tahu nikah itu berat banget, saudara. Sometimes many will question, kenapa dulu nikah? Jadi untuk saudara yang single hari ini berdoa untuk menemukan pasangan untuk menikah, I would ask you to reconsider. Because with the land there are giants. 100% saudara. A me time for a husband is a time that needed to be, harus kita curi. That one time of quietness. Kalau saya masih single, saudara, tomorrow I want to go to Japan. I will fly tomorrow. But not if you have a wife, especially if you have a child. So tapi orang Israel pada saat itu dia bilang, waduh. Mereka udah di depan tanah perjanjian, tapi mereka nggak seneng. Mereka nangis. Mereka di depan tanah perjanjian, tapi mereka teriak. Mereka di depan tanah perjanjian, tapi mereka komplain, mereka bersungut-sungut. Because they had wrong expectations. Tapi the real problem is not even that. It's not even that. Saudara perhatikan, saudara. I think this is the real problem, saudara. Bilangan 13 ayat yang ke-23. The real problem, saudara, akan saya ceritakan minggu depan. Oke, thank you, saudara. Nanti kan episode kedua ya, kayak apa blind, apa sih judulnya? Love is Blind, oke. I don't even know the title. But if she tells me, I'm like, wow, that's so interesting. Oh my gosh. I'm so attentive right now, my gosh. Ya kan? Bilangan 13 ayat yang ke-23 firman Tuhan bilang gini. This is the real problem, saudara. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana. Suatu cabang dengan setadan buah anggurnya. Lalu mereka berdua menggandarnya. Gak ngerti kan bahasa Indonesianya, saya juga gak ngerti. Jadi saya taruh bahasa Inggrisnya. They cut off a branch with a single cluster of grapes. They carried it on a pole between two men. Lalu mereka memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu, kepada segenap umat. Saudara bayangin, saudara, mereka ambil anggur satu klaster tuh kalau yang kita ambil begini, saudara, semuanya masih nyambung. Tapi saudara, begitu besarnya harus diangkat dua lelaki. Betul? They have to carry it between a pole.
between two people, saudara, artinya tuh anggur gede amat, saudara. Saya yakin kita belum pernah makan anggur sebesar itu, saudara. Harus diangkat dua lelaki, nggak pernah kan? Chris kalau keluar dari Market City, tahu-tahu kamu beli apa tadi? Saya tadi beli anggur, ya kan? Saya rasa belum pernah kan seperti itu. Because it was so big, saudara, anggurnya harus diangkat oleh dua orang. Saudara, so it's so amazing. The land is beyond amazing. Anggurnya aja harus diangkat rame-rame, saudara. Begitu bagusnya, saudara. Anggur itu, saudara, tahu nggak logo daripada Departemen Tourism di Israel saat ini? Nggak tahu, sama-sama nggak tahu, ya udah kita lewat ya. Nggak, saudara, next, I want to show you the logo next. This is the logo untuk Ministry of Tourism di Israel, saudara. Dua orang bawa anggur, saudara. Karena anggurnya besar banget ini. Nggak normal nih anggur, ya kan. Ini anggur nggak normal sampai jadi logo the Ministry of Tourism, saudara. So the land is so good. Aduh, the land is like beyond amazing, saudara. Tapi pada saat itu mereka katakan ini. Mereka menceritakan kepadanya, kami udah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Negeri itu betul berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat. Kotanya berkubu sangat besar. Keturunan enak telah kami lihat di sana. Perhatikan ini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang kami lalui itu suatu negeri yang makan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka melihat terhadap kami. Ini kenapa mereka had such an unhealthy soul. Karena mereka bukan hanya memiliki wrong expectation. Terlebih lagi they had a wrong focus. They had a wrong eyes. Mereka salah, cara melihat mereka salah. Semua yang mereka bisa, pada mereka ngelihat anggur yang gede yang kalau kita lihat juga, woi ampun. Angkat apa tuh Chris? Cobain aja kamu sesekali bawa anggur seperti itu ke rumah. Kalau nggak langsung, what's going on? What did you bring? It was so good. Tapi yang mereka bisa lihat hanya satu, saudara. The giants. Yang tadi mereka bilang, kami lihat orang yang tinggi perawakannya. Kami lihat orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka nggak bilang bahwa kami lihat buah yang bagus. Yang all they can see are the giants. Were the giants, saudara. Di tanah itu, saudara. We cannot see, saudara. Bukankah, saudara, anggur itu adalah bukti daripada kebaikan Tuhan? Kan Tuhan janji akan ada tanah yang berlimpah. Ketika mereka lihat anggur itu, bukankah mereka harusnya bilang ini bukti? Mereka bisa lihat itu sebagai bukti janji Tuhan. Mereka bisa lihat itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu baik, but they could not see the fruits. All they saw was the giants. The giants cluttered their eye. We cannot see sometimes that our husband is doing his best for the family. Kita kadang-kadang fight over one date night. Nggak spend time sama saya 2 hours. Sedangkan for many husband that I know, they might not give you 2 hours date night. Tapi 24 hours dia kerja keras apapun, dia do it for you and for the family. Sometimes kita nggak bisa lihat bahwa this is the good thing yang Tuhan kasih. You have a good husband. Bahwa sometimes husband we cannot see. Bahwa the wife with 2 children, saudara. Udah sibuknya, saudara, bahwa dunia mereka yang dulunya lebar, have a lot of friends, suddenly cuma punya 2 teman. Yaitu anak pertama dan anak kedua, saudara. True story. Dan sometimes kita hanya hal-hal yang kecil. All we'll see are the giants, the thing yang jelek, the thing yang suami saya kalau bisa ini, suami saya ngomong gak kayak dia, ngomong kayak begini, suami saya gak seperti itu. Begini, all we'll see are the bad things. Sedangkan the fruits begitu besar. The cluster of grape. I would like to see that kind of cluster of grape. If I find it one day, I will bring it to church. Not to share, but to show, saudara.
Kita nggak bisa lihat the increase yang kita punya dari tahun lalu. Yang kita bisa lihat cuma kesibukan. Aduh, sibuk banget hari-hari ini. I'm very tired of my business. I'm very tired yang kerja mau bisnis. Yang bisnis mau retired, saudara. Huh? For you who wanna start something, for you, thank you. For you who are starting something. Kadang-kadang kita sibuk banget, kerjaan sibuk banget, bos begini banget. Kita maunya, kita nggak bisa lihat bahwa Tuhan itu baik. Bahwa itu adalah bukti kebaikan Tuhan. So many good, yet so many of us manage to see just the bad, saudara. Bukan cuman itu, saya mau kasih tahu sama saudara. Bukan cuman itu. Tahu nggak mereka lihat buah itu? Itu adalah jawaban doa. Saudara tahu nggak kenapa? Coba kita lihat, next. Jadi waktu mereka di padang gurun, mereka tuh dikasih buah mana? Itu adalah roti dari surga ya. Nah, ketika mereka makan mana, udah mau 2 tahun, saudara, setahun mungkin atau 2 tahun, mereka berkata, tapi sekarang kita kurus kering. Kayaknya nggak sampai kurus kering, I don't think mereka ini definitely ya hyperbole, saudara. Karena Tuhan bilang pakaian mereka pun nggak rusak. Masa Tuhan biarin mereka kurus kering? Tapi mereka, orang kan kalau lagi komplain gitu kan, harus lebih besar masalahnya ya kan. Sekarang kita nih kurus kering, karena nggak ada sesuatu apapun kecuali mana yang kita lihat. Mereka bilang nggak ada makanan lain, yang ada cuma nih roti aja. Mereka bosen sama roti yang turunnya dari surga, saudara. Mereka bosen sama roti ini. Oke, next. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setadan buah anggur. Lalu mereka bawa beberapa buah delima dan buah ara. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Saudara, ini adalah jawaban komplain dan jawaban doa mereka. Mereka bosan dengan roti. Pada saat itu mereka bosan dengan roti, saudara. Oleh karena itu Tuhan kasih mereka banyak buah-buahan, saudara. Begitu baiknya Tuhan, saudara. Tapi saudara, they did not even realize when good things come to their life, saudara. When you live with the wrong eyes, saudara, waktu kita hidup dengan mata yang salah, walaupun saudara jawaban doa saudara datang ke kehidupan saudara pun, saudara nggak bisa happy, saudara malah menangis, saudara. They were living their prayer. Saudara, mereka kenapa bisa ada di depan tanah perjanjian? Karena kan mereka berteriak dan menangis. Waktu di Mesir mereka bilang, keluarkan kami dari sini karena kami capek jadi budak, betul? Nah sekarang mereka di depan tanah perjanjian, they were living their dream, they did not even realize it. They cannot even enjoy, bahkan mereka gak bisa menikmati bahwa mereka lagi, yang mereka hidupi ini adalah jawaban doa mereka loh. Tapi mereka gak bisa nikmati itu, saudara. Yang mereka lihat tuh cuma yang jelek, mereka lihat the giant, saudara. All they see were the giant, saudara. Kita gak bisa lihat bahwa hari ini, aduh, mimpin gereja ya kan, susah banget Tuhan, mau quit. Padahal 20 tahun lalu yang doa mau bikin gereja siapa? Ya saya juga, saudara. Ya saya juga yang doa. Now that you living the dream, you tell God, I don't want this, it's hard. Saudara, padahal this is the dream, Tuhan udah kasih. Dia bilang saya gak mau mana, ini mana bosen banget. Ya udah ini anggur gitu kan. Ya udah ini buah delima, gak bisa. Saya juga gak mau yang itu, saya maunya gak ada giant. Nanti kalau gak ada giant, saudara, pasti ada lagi yang lain, saudara. Sometimes you ask, saudara. You are asking God, I ask for a woman in my life. Kita minta relationship. 2 tahun kemudian, I want to tell you bahwa marriage is not a honeymoon, saudara. Okay? Honeymoon, and then bittersweet, and then bitter moon. I'm just joking. It's not easy sometimes. And sometimes yang saudara minta bahwa you want to be whatever it is, increase in your career. Lalu kesibukan saudara seperti ini. Bebannya terlalu berat.
Saudara, you wanna have a child. Saudara, kita maunya kan punya 3 anak. Tapi tidurnya tetap nyenyak setiap malam. It's virtually impossible, it's literally impossible, saudara. Nah, oleh karena itu untuk orang Israel it cannot be enough, nggak bisa cukup, saudara. Jadi saudara, mereka nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Even when they leave the answer to their prayer, they cannot enjoy it. Nggak bisa mereka happy, saudara. They cannot be happy. Waktu mereka keluar, it's just never enough for them. Mereka keluar dari Egypt through wilderness, no food. Waktu mereka dikasih bread from heaven, bored. Waktu mereka the promised land, mereka nyampe ke promised land filled with good produce, saudara. Makanannya banyak, giants. There is always something bad. Event mana ya, nggak kelihatan. Event, boleh mainin? Dia ternyata udah jadi spiritual being, saudara. Can you help me? Hallelujah. So, whatever situation that they were in, they can never be happy. Their eyes, because it is not well with their heart. Hati mereka tuh nggak sejahtera, saudara. Because they see things in a different way. There's always something wrong. With where we are. Mereka gak bisa lihat bukti kebaikan Tuhan, anggur itu. Harusnya udah kaget ya. Ya Tuhan baik banget. Katanya tanahnya berlimpah dengan buah. Saya gak tahu buahnya kayak gini, ya kan? Bayangin. Makan anggur kayak apel, saudara. Lalu mereka sampai ke menghidupi doa mereka. Mereka juga masih sedih. Karena mereka gak bisa lihat ini adalah jawaban doa. Mereka gak bisa lihat ini jawaban doa nih. Bahwa kesibukan yang saudara alami hari ini adalah jawaban doa. Bahwa wanita yang nyebelin itu, saudara, adalah jawaban doa saudara. Dulu bilang, Tuhan saya ini gak mungkin layak bersama dengan dia. Dia terlalu cantik, saya ini jelek begini. Mungkin kalau ada yang doa seperti itu dulu, saudara. Itu adalah jawaban doa. Tapi sekarang, saudara, kadang-kadang, aduh, orangnya begini banget. Kenapa dia begitu banget? It is not well. Karena mereka lupa, saudara. They forgot. Bukan hanya mereka gak bisa lihat bukti, mereka gak bisa lihat jawaban doa. Tapi saudara perhatikan, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah mereka kepada orang Israel, kepada Musa, kepada Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Mengapa Tuhan bawa kami ke negeri ini? Tahu kenapa mereka punya unhealthy soul, saudara? Karena saudara lihat, kenapa Tuhan bawa kami ke negeri ini? Berarti udah 2 tahun itu Tuhan yang bawa mereka, tapi mereka lupa. Next, kita lihat saudara apa yang mereka alami. Mereka pertama alamin 10 tulah untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka udah gak lihat itu, mereka udah gak ingat kebaikan Tuhan itu. Lalu saudara, mereka punya gold and silver from the Egyptian. Artinya waktu mereka komplain, Tuhan ini gimana sih gak ada makanan, lagi pakai tau gak anting-anting emas. Betul kan firman Tuhan bilang mereka pakai anting emas. Jadi itu kayak kita saudara komplain, anting emas ini mana sih blessing dari Tuhan. Anting emas, kalung emas saudara, tapi di mana sih berkat dari Tuhan. Nah, I cannot believe driving our good car to work. I cannot believe God does not bless me with that client. Driving your good car, that's them. Mereka lagi pakai emas, mereka lagi komplain, bukan mereka lagi telanjang, bukan lagi bajunya lusuh, mereka lagi pakai anting emas, kalung emas, dan bracelet. Gelang, betul, tepat ya. Gelang emas mereka lagi pakai itu sembari komplain tuanya mereka they forgot. Soalnya mereka udah gak bisa lihat gelang itu. Mereka cuma bisa lihat apa? Giants. That's all they see. Mereka udah lupa kalau itu Red Sea itu Tuhan part loh. Laut Merah itu Tuhan
Giant saudara bisa Tuhan part, udah pasti. Karena Red Sea aja Tuhan part saudara. Bitter water made sweet, water from the rock, ada air dari batu karang. Bread from heaven saudara, yang mereka alami ini saya mau kasih tahu sama saudara. Aduh kalau kita bisa lihat satu aja saudara, kita pingsan berdiri saudara. Bener, pingsan tapi ini halo ya saya lagi pingsan gitu kan. Kenapa saudara, bayangin saudara, satu hari saya pergi ke Japan sama Christian, a few friends, saudara, lagi heat wave. Panas 40 derajat, terus baru baca koran di Jepang kan, ya kan, nggak ngerti, ya kan, translate to English, ya kan. Waduh, ada 3 orang mati di Jepang karena heat wave, ngeri amat ya kan. Wah, satu hari lagi jalan jauh, nyasar, haus, pengen banget makan, saudara. Bayangin pada saat itu kenapa Tuhan nggak ada. Tahu-tahu langit terbuka, pluk, wah apa nih? Ya ampun, sari roti. Nggak terjadi dalam hidup saya, enggak. Tapi terjadi sama mereka. Bayangin tuh roti yang jatuh. Aduh dunia apaan nih roti saudara. Burung jatuh saudara. Bukan tahi burung. Kalau itu di Australia sering. Saya udah pernah kena beberapa kali itu sering. Cuman ini burungnya yang jatuh saudara. Oh my gosh saudara. Pillar of fire and cloud. Saudara tahu kan mereka tuh selalu diikuti sama tiang api pada malam. Karena di desert kan dingin, jadi mereka ada api unggun, gak usah bakar kayu. Cloud kenapa? Karena kalau siang panas banget kan, bener kan? Kalau yang udah pernah naik onta di Dubai, saudara, panas banget saudara. Saya nggak pernah by the way. Jadi mereka sembari komplain, siang hari panas-panas gitu, saudara, mereka lagi komplain tuh, tunggu panas nih, mana nih si tiangnya? Mereka berdiri di bawah tiang awan untuk komplain. Buat kita aneh, tapi buat mereka nggak bisa lihat itu semua. Mereka nggak bisa lihat gelang emas itu, mereka nggak bisa lihat pilar itu, mereka nggak bisa lihat buah itu, mereka cuma bisa lihat the giants. Mereka nggak bisa sadar kalau mereka tuh lagi drowning in God's goodness. Coba lihat nih, next. Kayak anak kecil ini saudara, yang saya buat dengan AI saudara. Amen. Punya banyak kado, tapi sedih. Sama mereka juga gitu, gelang emas, ini kalung emas, ini emas, iya kan, semua tapi sedih. Mobil bagus, suami ada, apa semua ini dulu didoakan, tapi sekarang nggak seneng, belum happy, masih stres, masih nggak seneng. Lo dulu bukannya waktu single doa buat ini, agar bisa dapat mobil bagus, bisa punya rumah sendiri, bisa menikah, bisa mendapat suami yang tapi sekarang udah tetap stres kan gitu. Kenapa? Karena kalau matanya nggak diubah saudara, they cannot see, they were drowning literally in God's goodness. Tuhan tuh baiknya udah tenggelam mereka saudara dalam kebaikan. Tetap nggak bisa happy saudara. The secret to a healthy soul is not only in how much you receive or how much God gives or how many answers of prayer you get. But the secret is to have a right perspective in your life. You need to learn to see goodness and kindness. Bahwa suami saudara cerewet, tapi memang saudara kalau lagi bosen dia ada dia untuk ajakin ngobrol saudara. Look at it that way saudara. Bahwa istri saudara, ini yang saya gak berani ngomong saudara, kita next. Let us skip to the good part saudara. Batal saudara, oke? Buat Tuhan tuh baik banget saudara, tapi gak bisa saudara, gak bisa mereka enjoy. Saudara tahu gak kita tuh drowning in God's goodness tuh kayak apa? Kita semua di sini, most of us, 90% of us. Saudara kemarin saya mau makan, saya scroll. Saya gak tahu mau makan apa. Kalau lagi gak tahu makan apa, udah aduh, bosen banget ya kan. Kenapa di BSD gak ada Emi Acuan lah ya kan. Bosen banget gitu kan. Saudara tapi beberapa tahun lalu saya ubah mindset saya. Setiap kali saya scroll, grab food, saya gak tahu mau makan apa. Janji Tuhan pernah sama orang Israel begini, I will satisfy you. I will satisfy your belly with good food. Artinya udah puas. Kita tuh kalau bisa scroll, go food dan gak tahu mau makan apa, artinya saudara tuh udah puas makan.
Ada orang yang scroll nggak tahu mau apa yang bisa dia beli. Kita tuh apa yang mau dibeli saudara. Jujur aja saudara. Kadang-kadang Gluttony, maafkan saya Tuhan. Kadang-kadang kalau lagi mau pesen kita tuh tenggelam sama God's goodness tuh kayak gini. Kalau saya lagi lapar ya udah hangry. Mau sate padang, mau beli berapa? Dia tanya. 3, ya kan? Kenapa? Padahal makannya berapa? 1,5. Tapi karena kelaparan, just in case kurang, beli 3. Saudara bayangin kelimpahan banget kita itu. Orang lain beli 1 aja sulit saudara. Tapi kita gak bisa lihat itu, kenapa? Ada giants, aduh ada stres, aduh ada keluhan ini, aduh bisnis ada urusan ini, aduh gereja, aduh kita ngelihat semua yang jelek. Padahal saudara ada so many. What we live now is the answer to God's prayer. My God, pilar awan. Lord, I want to thank you for the bread from heaven. Terima kasih Tuhan untuk pilar awan ini. Thank you for everything that you have given me. Oh my God, the Lord is so good. The Lord is so good. Karena grace dalam bahasa Yunaninya adalah charis. Saudara tahu kita kenapa gak bisa joyful kalau kita punya mata yang salah. Tapi joy dalam bahasa aslinya adalah kara. Dari kata yang sama saudara. Kalau charis adalah grace, kara joy artinya the awareness of God's grace. Artinya God can give you as much grace as you want. Tapi if you are not aware of the good things yang sudah ada di dalam kehidupan saudara, you will never be happy. Never. Mau ada bukti orang Israel. Nggak peduli aduh coba kalau gue alamin yang kayak gini. Nggak bakal. Coba kalau gue dikasih Tuhan mobil baru. Nggak bakal happy selain 2 menit pertama. Nggak bakal saudara. Coba mobil bagus saudara. Nanti juga komplain. Kenapa? Begitu langsung ke bengkel 20 juta sekali. Waduh. Komplain lagi gitu kan. Terus aja kan. Because our eyes sometimes gimana kita bisa happy saudara is to be aware. Joy, kara artinya the awareness of God's grace. So today I submit to you church. I want your soul to be prosperous. And God will give you grace and gift upon gift upon gift. God will drown you in goodness. But will you be happy? I submit to you so that you learn to be aware. Bahwa istri yang cerewet ini dari Tuhan. Amen. Amin Calvin. Untuk suami-suami yang gak berani lihat depan aja, jangan kiri kanan saudara. Just steady, okay? Steady. Bahwa kerjaan yang kamu punya dari Tuhan. Oh Tuhan udah provide sampai saat ini. Aduh cicilan yang kamu punya karena kamu bisa bayar rumah. Banyak orang DP-nya belum kekumpul. Saudara bayar cicilan banyak banget. Karena saudara bisa beli rumahnya. If you learn to be aware of God's kindness, it is easy to be happy saudara. Haleluya saudara. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. So I wanna encourage you and challenge you and ask you to live with your eyes wide open. See God, see the gift, see goodness. Not just giants, saudara. Tapi kayaknya itu karena mereka punya keluarganya dulu bagus. Gerejanya bagus, di brought up dengan baik. Makanya mereka bisa happy seperti itu. Saya beda, saya raise up different. Makanya saya depressed. Makanya saya pusing, makanya saya gak pernah happy. Coba kita lihat saudara, Yosua, ini yang terakhir saudara. Jos Jovianus dan kawan-kawan. Jos Jovianus, Samu dengan 10 spies lainnya siap maju ke depan. Yosua, Caleb, the 10 spies and the nation of Israel. Bukankah they were enslaved by the same people? Beda background? Enggak, sama. They were freed by the same God. Sama. They experienced the same miracle at the desert. Sama, saudara. They walk in the same land. Sama, saudara. They saw the same giants. Am I correct? Sama. They witness, saudara, past tense, maaf. The same riches of the land. Mereka sama-sama melihat kekayaan yang sama. Yet they had a different conclusion. Tapi mereka bisa hasilnya beda. You can listen to the same sermon.
Dia udah mau beat the giants nih. We can be at the same church. We can have the same kind of house. And we can have different heart. Yang satu bisa joyful banget. Yang satu bisa berteriak dan menangis dengan suara nyaring. It doesn't mean that they have a different thing. But they have a different eyes. Mereka punya mata yang berbeda. Berapa saat yang lalu saya khotbah di sini, power to get wealth. Power to get wealth. Ada orang tahu gak? Mungkin kita, wah, it's about money. We can get that, tapi 75% saya khotbahkan itu adalah mengenai giving. You know, ada orang yang keluar dari sini, di hari itu juga dia sponsor compassion. Dia bilang, Pastor, it was so moving, I want to sponsor a compassion. Same preaching. Ada yang terimanya dengan cara yang berbeda. Wow, I am a blessing. Ada orang yang bilang, I will continue my ministry in the name of Jesus. Great ministry. Because the Lord will prosper me. I will go to the place that I was born and I will bless my people. Ada orang yang bisa, ada orang yang gak bisa terima itu. So saudara, I want us to enjoy God, and joy and peace to the fullness. Learn to live with your eyes wide open. The Lord is good. Man, the Lord is good to you. The Lord is so good to you.